Perlukah koperasi diadakan di sekolah, di kampus, ataupun di suatu organisasi? Dan apa manfaat juga kontribusinya bagi kesejahteraan anggota-anggotanya? Koperasi, apakah masih penting di sekolah, kampus, dan organisasi? Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast ini. Semoga hari ini kalian menyenangkan dan penuh semangat. Pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan pendidikan dan organisasi, yaitu perlukah koperasi diadakan di sekolah, kampus, ataupun suatu organisasi, dan apa manfaat serta kontribusinya bagi kesejahteraan anggota-anggotanya. Mungkin sebagian orang berpikir koperasi hanya tempat membeli alat tulis, buku, atau kebutuhan sehari-hari. Padahal sebenarnya koperasi memiliki fungsi yang jauh lebih besar dari itu. Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang dibentuk oleh sekelompok orang dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan bersama. Prinsip utamanya bukan keuntungan untuk satu orang, tetapi manfaat bagi seluruh anggota-anggotanya. Lalu, apakah koperasi perlu ada di sekolah, di kampus, ataupun di organisasi? Jawabannya sangatlah perlu. Di lingkungan sekolah, koperasi dapat menjadi sarana pembelajaran bagi siswa tentang tanggung jawab, manajemen, kewirausahaan, serta cara mengelola keuangan secara sederhana. Siswa tidak hanya belajar teori di kelas, tetapi juga memahami praktek kehidupan ekonomi secara nyata. Di lingkungan kampus, koperasi bisa membantu mahasiswa memenuhi berbagai kebutuhan seperti buku, alat belajar, layanan usaha kecil, bahkan program simpan pinjam atau kegiatan ekonomi produktif lainnya. Koperasi juga dapat menjadi tempat mahasiswa belajar tentang kepemimpinan dan pengelolaan organisasi. Sementara di dalam organisasi, koperasi mampu menjadi wadah yang memperkuat hubungan antar anggota. Melalui koperasi, anggota dapat saling membantu dalam bidang ekonomi dan menciptakan rasa kebersamaan yang lebih kuat. Lalu, apa manfaat koperasi bagi anggota-anggotanya? Pertama, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Anggota dapat memperoleh barang atau layanan dengan harga yang lebih terjangkau. Kedua, melatih keterampilan dan pengalaman. Anggota belajar mengelola usaha, mengambil keputusan, serta bekerja sama dalam tim. Ketiga, membangun rasa solidaritas. Koperasi mengajarkan bahwa keberhasilan bersama lebih penting daripada keuntungan individu. Keempat, membantu pengembangan potensi anggota. Banyak anggota yang memperoleh kesempatan belajar menjadi pemimpin, pengelola keuangan, bahkan wirausahawan. Kontribusi koperasi juga tidak hanya dirasakan oleh anggotanya saja. Dalam jangka panjang, koperasi dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih mandiri, meningkatkan produktivitas, dan menumbuhkan budaya gotong royong. Dari pembahasan hari ini, kita dapat memahami bahwa koperasi bukan hanya tempat transaksi ekonomi biasa. Koperasi adalah sarana pendidikan, pembelajaran, dan pembangunan kesejahteraan bersama. Jadi, jika dikelola dengan baik, maka koperasi di sekolah, kampus, maupun organisasi dapat menjadi tempat lahirnya generasi yang lebih mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki jiwa kerjasama yang kuat.
Terima kasih sudah mendengarkan podcast hari ini. Jangan lupa untuk mengikuti podcast ini dan bagikan kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bersama kita tumbuh, bersama kita maju, karena kesejahteraan akan lebih kuat ketika dibangun bersama. Salam edukasi dan terima kasih.